Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, hampir pasti, tentu tidak 100% pasti, lantaran tidak ada penjelasan memadai oleh pihak yang berwenang, saudara kita Romo Ansi meninggal dengan cara bunuh diri pada 16 Februari 2023. Kita sekalian bersama keluarga inti dan keluarga besar Keuskupan Ruteng, serta keluarga besar lembaga tempat Romo mengabdi, pasti diliputi rasa duka yang mendalam. Dan kita, selain sejak kemarin secara pribadi berdoa untuk keselamatan arwahnya, malam ini kita berkumpul secara virtual sebagai keluarga besar biarawan-biarawati religius Paroki Orong Keuskupan Ruteng untuk mendoakan beliau. Semoga doa-doa yang kita ucapkan buat dia dikabulkan oleh Yang Empunya Kehidupan, Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga dosa-dosanya diampuni, agar saudara kita berbahagia di surga. Paling manfaatnya buat dia dari pertemuan virtual kita malam ini adalah itu. Semoga dia berbahagia bersama Tuhan di surga. Dari pengalaman kepergiannya dengan cara seperti itu, manfaat yang paling besar dari perjumpaan kita malam ini adalah untuk kita sekalian yang masih berziarah di dunia fana ini. Maka saya mengajak kita sekalian, mari kita berefleksi bersama. Saudara-saudari yang terkasih, tentu bukan hanya kita, melainkan juga sekian banyak orang bertanya-tanya kenapa dia pergi selamanya dengan cara demikian. Dan tentu bukan hanya dia. Sudah ada sekian banyak orang yang pergi meninggalkan keluarga dan kenalan mereka juga dengan cara demikian. Tentang mereka itu semualah kita melakukan refleksi ini. Kenapa mereka pergi selamanya dengan cara demikian? Sekalipun pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab, tetapi ini bukan semata-mata pertanyaan retoris. Ini bukan semata-mata pertanyaan reflektif yang diutarakan begitu saja dan jawabannya bergantung pada tiap-tiap orang secara pribadi untuk merenungkannya atau tidak. Pertanyaan ini, kenapa mereka pergi selamanya dengan cara demikian, harus dijawab secara publik. Dan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan reflektif ini harus digali. Selain digali dalam kerangka iman, terutama saudara-saudari sekalian, kita coba menggali pertanyaan reflektif ini dalam kerangka kesehatan jiwa. Dan apa yang kita sebut kerangka kesehatan jiwa selalu terkait erat dengan kerangka teologis iman kita. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama kita tahu dan mesti sadar bahwa hakikat kita sebagai manusia adalah fana. Hakikat kita sebagai manusia adalah rapuh. Kita adalah ciptaan yang rapuh, ciptaan yang fana. Sebagai manusia yang rapuh, sebagai manusia yang fana,
Kita bisa mengalami masalah apapun dalam hidup. Ada masalah ringan, artinya gampang dicari jalan keluarnya. Ada masalah rumit dan pelik, cukup sulit untuk kita cari jalan keluarnya. Selain kita bisa mengalami masalah dalam hidup, kita juga bisa mengalami penderitaan atau sakit, apapun jenisnya. Bahkan ada sakit yang sangat berat kita alami dan tak tersembuhkan dengan pelbagai cara apapun. Salah satu jenis sakit yang bisa dialami oleh manusia atau oleh kita adalah menderita gangguan jiwa. Dan apa yang kita sebut gangguan jiwa, jenisnya sangat banyak, sangat bervariasi. Bahkan seseorang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan jiwa. Dan sakit apapun itu bisa dialami oleh siapapun di dunia fana ini. Tidak ada klasifikasi status sosial tentang sakit. Tidak ada klasifikasi status ekonomi tentang sakit. Tidak ada klasifikasi status keagamaan, status politik. Tidak ada klasifikasi soal usia. Atau juga mungkin kita tahu status-status dan klasifikasi lainnya. Tapi terkait sakit, tidak ada klasifikasi. Sekali lagi, semua orang, semua manusia, siapapun itu, sekalipun kita tidak menginginkannya, bisa mengalami sakit apapun selama kita berziarah di dunia fana ini. Kenapa? Sekali lagi, sebab kita adalah ciptaan yang fana. Kita adalah ciptaan yang rapuh. Tahukah saudara-saudari sekalian, Paus Fransiskus sekarang pernah mengalami apa yang kita sebut tadi, gangguan jiwa. Ia mengalami gangguan jiwa pada tahun 1978 sampai 1979. Itu saat beliau menjabat pemimpin tertinggi dalam Ordo Yesuit Argentina. Ia menjalani pengobatan pada dokter ahli jiwa hingga pulih. Mula-mula ia mengalami gangguan jiwa pada saat Argentina berada dalam ketegangan politik yang membuat hubungan pemerintah dan Ordo Yesuit memburuk. Saat itu ia tidak habis pikir lantaran keadaan politik yang mengorbankan 3.000 aktivis muda terbunuh. Tentang proses pengobatannya, saat Paus diwawancarai sosiolog dan wartawan Prancis Dominique Volton, Paus Fransiskus mengatakan, selama 6 bulan saya pergi ke rumahnya, rumah dokter ahli jiwa maksudnya, seminggu sekali, untuk bicarakan beberapa soal pada diri saya. Dia seorang dokter, seorang psikoanalis. Dia selalu terbuka dan membantu saya hingga pulih. Tentang ini, saudara-saudari bisa dibaca pada buku berjudul Pope Francis, The Future of Faith, The Path of Change in Politics and Society, karya sosiolog Dominique Volton. Atau kutipannya bisa dibaca pada buku Belum Kalah yang saya tulis pada tahun 2017 lalu. Saudara-saudari sekalian, terkait bunuh diri, jenis gangguan jiwa yang pada umumnya menonjol adalah depresi. Tentu ada banyak penjelasan mendalam tentang gangguan depresi. Tetapi kiranya kita cukup sampai pada informasi yang sangat singkat
bahwa dalam depresi, orang atau penderita menemukan jalan buntu dalam mengelola persoalan yang sedang dihadapinya. Mula-mula gangguan depresi itu berbentuk gejala-gejala ringan. Kemudian seperti sakit-sakit lainnya, kalau tidak ditangani dengan baik, maka tentu keadaan akan makin berat. Dan pada titik tertentu, penderitanya bisa tiba pada jalan buntu. Selain menemukan jalan buntu, penderitanya akan merasa kehilangan harapan, merasa dirinya tidak berarti lagi. Penderitanya bisa merasa diri tidak ada guna lagi, merasa diri sia-sia menjalani hidup di dunia fana ini. Bahkan penderitanya bisa mempertanyakan eksistensi dirinya, untuk apa saya dilahirkan di dunia fana ini. Dalam perasaan-perasaan kalut seperti itu, penderita juga merasa tidak menemukan orang-orang di sekitar yang cocok untuk mendengarkan dan memahami pergumulan hidupnya yang pelik. Bahkan, kalau gangguannya makin berat, ia justru merasa orang-orang di sekitarnya selalu bercerita tentang keburukan dirinya. Ia merasa orang-orang di sekitar tidak senang padanya. Bahkan, ia merasa orang-orang di sekitar selalu menceritakan kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosanya. Saat orang berkumpul misalnya, mereka obrol tentang persoalan A, tetapi pada pikiran dan perasaan penderita, ia merasa mereka bercerita tentang keburukan dirinya. Ia pun tidak suka pada mereka. Ia merasa bergelut sendirian dalam menjalani hidupnya. Pada orang yang menderita gangguan depresi, sesekali ia bisa mengalami kegembiraan yang meluap-luap. Sesekali juga ia jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam, yang drastis. Tetapi pada kasus-kasus lain, ia sepertinya tampak biasa saja. Misalnya terhadap orang yang mungkin anggota keluarga kita atau kenalan kita bunuh diri, kita katakan, tega sekali kau pergi secara sadis. Kemarin baru kita minum kopi bersama dan cerita tentang rencana kerja kita. Juga pelbagai komentar lainnya. Tentu tidak sekadar begini penjelasan tentang gangguan depresi, teman-teman sekalian. Tetapi sekurang-kurangnya kita persingkat saja seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Lebih daripada itu, kita mengingatnya dengan kuat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan depresi berat yang boleh jadi pada mata kita, teman itu baik-baik saja, dorongan yang paling kuat pada diri kita adalah apa? Dorongan yang paling kuat pada dia adalah kematian. Ia merasa bahwa kematian adalah jalan terbaik untuk keluar dari persoalan hidupnya. Ada dorongan, ada niat untuk melakukan bunuh diri. Namun, adanya dorongan untuk bunuh diri sebetulnya sama sekali bukan berarti ia ingin mati. Ini yang perlu dicatat. Dan ini sangat penting. Bahkan pada saat dorongan itu muncul, ia menolak untuk bunuh diri. Namun, dorongan kematian itu sangat kuat menguasai dirinya, sangat kuat mengendalikan dirinya. Mengendalikan apa dalam dirinya? Sangat kuat mengendalikan seluruh pikirannya, mengendalikan seluruh perasaan, dan tentu sangat kuat
dorongan itu mengendalikan perilakunya. Ketika dorongan kematian itu mengendalikan dirinya, apa yang terjadi? Kesadarannya pun menurun. Kesadarannya akan moralitas menurun. Kesadaran bahwa pemegang hak hidup atas kehidupan manusia adalah Allah Pencipta juga menurun drastis. Kesadaran akan kedudukan sosial yang tinggi di dalam masyarakat atau di tempat kerja juga menurun drastis. Kesadaran akan identitasnya sebagai rohaniwan pada kasus saudara kita ini misalnya, itu juga menurun drastis. Kesadaran tentang apapun, diri dan kehidupan, itu semua menurun drastis. Dalam kesadaran yang kecil seperti itu, saudara-saudari, seseorang tidak bisa mengendalikan dorongan pada kematian. Dalam kesadaran yang kecil seperti itu, ia hanya bisa menemukan cara untuk proses kematian. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, dalam kesadaran yang kecil seperti itu, ia hanya bisa menulis surat wasiat buat orang-orang yang ditinggalkan. Ada catatan tentu di sini, pada kasus tertentu, surat wasiat itu ditulis oleh orang lain, supaya orang merasa bahwa ia bunuh diri, padahal ia terbunuh. Dan itu bisa dilacak pada bentuk huruf tulisan wasiat itu. Kasus seperti inilah yang patut dilidiki dan diselidiki oleh penegak hukum. Saudara-saudari, kalau demikian hal keadaan dan kesadaran orang yang mengalami gangguan jiwa depresi, maka pelbagai komentar misalnya, konyol sekali lakukan bunuh diri, itu tidak relevan dalam konteks kesehatan jiwa. Komentar bahwa kau tidak pikir anak istri, kau tidak pikir suami dan anak, ditinggalkan sendirian, ditinggalkan begitu saja, itu tidak relevan dalam konteks kesehatan jiwa. Komentar-komentar seperti itu hanyalah membuli orang-orang yang sudah meninggal. Apa gunanya? Justru komentar-komentar seperti itu berefek negatif pada orang-orang di luar sana yang sedang bergumul dengan gangguan jiwa depresi. Atau komentar bahwa percuma seorang romo buat contoh tidak baik untuk umat. Percuma berkhotbah tentang kebaikan dan kehidupan. Percuma belajar tinggi-tinggi. Percuma rayakan sakramen Ekaristi. Semua komentar itu juga tidak relevan dalam konteks kesehatan jiwa. Dalam perjalanan peduli pada kesehatan jiwa sejak 2014, saya menemukan sekian banyak biarawan-biarawati yang mengalami gangguan jiwa. Beberapa di antara mereka mengalami depresi, bahkan sudah sampai pada adanya dorongan untuk bunuh diri. Karena mereka datang kepada saya, kemudian berdiskusi untuk mencari solusinya, maka mereka bisa bertahan, bahkan pulih dari keadaan. Ada juga guru, ada mantan bupati, ada perawat, ada dokter, ada dosen, ada juga mahasiswa, ada siswa, ada psikolog, ada polisi, ada tentara, dan sebagainya. Ada banyak orang mengalami gangguan jiwa. Ada banyak juga orang kaya yang hidupnya mapan secara ekonomi, atau orang yang memiliki posisi strategis dalam kepemimpinan di tempat kerja atau masyarakat, atau dalam lingkaran budaya. Mereka gangguan jiwa. Dan namanya sakit, sekali lagi, tidak ada klasifikasi status sosial. Tidak ada klasifikasi budaya, status ekonomi, keagamaan, profesi apapun,
dan klasifikasi usia. Sekali lagi, kita adalah manusia rapuh. Kita bisa menderita sakit apapun, termasuk gangguan jiwa. Sebaik-baiknya kita menjaga kesehatan kita, pada suatu saat kita pasti sakit. Bahkan kita langsung menderita sakit berat yang tak tersembuhkan. Namun, sekalipun demikian, yang perlu kita lakukan sekarang dan selanjutnya adalah tetap menjaga kesehatan kita, termasuk kesehatan jiwa. Dan tentu dalam iman, Tuhan ingin kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup, agar dalam menjalankan hidup kita, bukan semata-mata supaya usia kita panjang, melainkan supaya kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan yang kita imani. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita toleh ke Injil tadi. Dalam teks Injil tersebut, kalau kita melihatnya dalam kacamata kesehatan jiwa, Yesus sesungguhnya mengalami goncangan. Goncangan apa? Goncangan psikis. Kalau kita tidak mau katakan gangguan psikis. Dalam kacamata iman, Yesus mengalami apa? Yesus mengalami goncangan ketaatan radikal pada Bapanya. Kenapa demikian? Pada saat berdoa di Taman Getsemani itu, Yesus membayangkan betapa sadisnya penderitaan yang bakal ia alami. Yesus yang pada hakikatnya 100% manusia dan 100% Tuhan, Yesus toh rapuh. Yesus sedih. Dalam Injil tadi, Yesus takut, Yesus gentar, Yesus tergoncang. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, kata Yesus kepada 3 muridnya. Saat merasakan kerapuhan itu, tampak sekali dalam teks Injil itu bahwa Yesus ingin penderitaan sadis yang bakal dialaminya itu segera berlalu. Dengan kata lain, Yesus tidak ingin menghadapi penderitaan itu sebab sangat sadis, mengerikan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, kata Yesus. Perkataan yang sama kita bisa temukan dalam Injil Lukas dan Injil Markus. Sekali lagi, saudara-saudari sekalian, secara manusiawi, Yesus tidak ingin penderitaan itu akan menimpa dirinya. Namun, sekalipun Yesus ingin agar bayangan akan penderitaan mesti segera berlalu, atau Yesus ingin tidak menghadapi penderitaan itu, tetapi sekali lagi, oleh karena ketaatan totalnya kepada kehendak Bapa, Yesus tetap berani menghadapinya. Yesus tetap membiarkan bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapanya. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa saat Yesus mengalami goncangan ketaatan radikal itu, seorang malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya. Yesus pun dalam kelemahan manusiawinya tetap konsisten, tetap setia. Sebuah kesetiaan yang total, sebuah konsistensi yang radikal. Di Taman Getsemani itu, Yesus mengalami kesepian. Yesus merasa sendirian. Karena itu, Yesus membutuhkan teman. Yesus pun membangunkan 3 murid yang ia ikut sertakan ke tempat ia berdoa. Namun dengan nada kesal,
Yesus katakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yesus membutuhkan pengertian orang-orang di sekitar, yang sekalipun pada faktanya orang-orang itu kurang mengerti dan kurang peduli. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Yesus ini menjadi bahan iman, lebih tepatnya menjadi bahan teologis yang semestinya kita pegang erat-erat dalam seluruh hidup kita. Bahwa Yesus memiliki masalah besar dalam hidupnya. Ia mengalami goncangan hebat, mengalami goncangan yang dahsyat. Kalau Yesus saja mengalami goncangan seperti itu, maka apalagi kita manusia. Kita juga, oleh hakikat kita sebagai ciptaan yang rapuh, pasti mengalami goncangan dan gangguan seperti itu. Dan dalam menghadapi goncangan itu, Yesus menempuh 2 cara. Kita juga yang percaya pada Dia seharusnya mengikuti cara Dia. Pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya, bahwasanya kita harus terus membangun komunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta kita, Tuhan Sang Penyelenggara hidup kita. Bukan mustahil sebagaimana Yesus mendapat kekuatan dari malaikat yang diutus oleh Bapanya, kita juga pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan saat kita mengalami situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Tak dapat diragukan lagi, kita percaya bahwa Tuhan adalah asal hidup kita. Tuhan juga adalah tujuan akhir hidup kita. Karena itu, selalu menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan Dia dalam bentuk doa, itu adalah kewajiban iman kita, kewajiban moral iman kita. Sebagaimana Yesus, kita tidak boleh hanya meratapi kesedihan dan kegentaran, atau tidak boleh hanya meratapi kematian yang bakal menimpa kita. Tetapi sampaikanlah semua pergumulan pelik itu kepada Tuhan yang empunya kehidupan, Sang Hidup. Dalam iman kita yakin Dia akan menolong kita. Sebagaimana Yesus yang sedang membayangkan kebengisan orang-orang yang akan menghancurkan hidupnya secara sadis, kita juga saat bergumul dengan persoalan pelik, kita pasti merasakan keganasan persoalan-persoalan itu yang menghancurkan hidup kita. Tentu entah persoalan yang kita ciptakan sendiri oleh kelalaian kita, entah juga persoalan yang orang lain ciptakan dan kita jadi korban. Hendaknya kita sampaikan semua pergumulan pelik itu kepada Tuhan yang empunya kehidupan, Sang Hidup. Dalam iman kita yakin Dia akan menolong kita. Yang kedua, di Taman Getsemani, Yesus membawa serta para muridnya. Dan secara khusus, Yesus membawa 3 muridnya untuk bersama-sama dengan Dia di tempat titik Ia berdoa. Maksudnya apa? Agar 3 murid itu berjaga saat Yesus berdoa. Sebab Yesus membutuhkan teman saat-saat Ia digoncang kesedihan, saat-saat Ia digoncang kegentaran yang mendalam. Namun faktanya, mereka justru lelap tertidur. Mereka membiarkan Yesus sendirian. Pertama-tama, karena kita tidak akan luput dari persoalan pelik dalam hidup ini.
adalah sebuah keharusan bagi kita. Untuk apa? Untuk mencari teman. Kita mencari orang-orang yang kita percayai akan mendengarkan dan memahami keadaan kita. Jangan bergelut sendirian. Jangan merasa bahwa kita mampu melewati semua itu sendirian. Jangan. Kita adalah makhluk sosial yang selalu mengandaikan peran sesama untuk menguatkan diri kita, untuk kemajuan hidup kita, untuk membuat kita bertahan. Boleh jadi, seperti 3 murid Yesus, kita menemukan orang-orang yang kurang peduli pada keadaan kita. Apalagi orang profesional kesehatan jiwa atau fasilitas kesehatan jiwa di wilayah kita sangat kurang. Namun, saya selalu berpikir dan selalu yakin bahwa secara sosial mustahil tidak ada orang baik di sekitar kita yang peduli pada keadaan kita, kecuali kita memang tidak mencarinya. Sebaliknya, kalau bukan kita yang sedang bergumul dengan keadaan pelik itu, melainkan orang-orang lain, hendaknya kita menaruh kepedulian padanya. Hendaknya kita tidak menjadi seperti 3 murid itu yang tidak peduli pada keadaan goncangan yang dialami oleh guru mereka. Lebih lagi, hendaknya kita tidak menjadi orang seperti orang-orang yang menginginkan kehancuran pada diri Yesus, seperti orang-orang Yahudi yang bengis pada zaman Yesus itu. Jangan, apalagi hendaknya kita jangan sekali-kali menghendaki kematian pada orang-orang di sekitar kita, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bengis itu. Saudara-saudari sekalian, refleksi tentang kasus bunuh diri tentu tidak akan ada habisnya, sebab semuanya penuh misteri. Namun perlu kita tahu dan sadari bahwa sekalipun penuh misteri, tindakan seperti itu bukannya kita tidak bisa hindar, atau bukannya kita tidak bisa kendalikan. Refleksi teologis tentang apapun, termasuk tentang pergumulan orang-orang yang sedang mengalami kesedihan dan kegentaran mendalam, tentu juga tak ada titik akhirnya. Namun, perlu kita tahu dan sadari bahwa hidup kita di dunia fana ini adalah hidup sementara. Kita sekalian berjalan menuju Tuhan Sang Pencipta. Marilah, saudara-saudari sekalian, kita terus melanjutkan perjuangan hidup kita. Hidup yang sehat secara sosial, hidup yang sehat secara iman, hidup yang sehat secara psikis, hidup sehat secara moral, dan sebagainya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.